terciptanya iblis itu adalah kehendaknya Allah secara kauni. Jadi kehendak kauni ini Anda katakan Allah benci? Enggak. Dalam hal penciptaan ini irada kauniyah, dan di sini tidak ada bencinya Allah. Nah, bencinya Allah itu adalah pelanggaran-pelanggaran si iblis ini, bukan penciptaannya pelanggarannya. Nah, masalahnya adalah Allah tahu dia akan melanggar. Di situ ada kebencian syar'i. Kenapa Allah ciptakan dengan kehendak kauninya? Jamaah sekalian, semua kehendak kauni itu adalah hikmahnya Allah. Maka seburuk-buruknya keburukan, kalau hikmahnya lebih besar, Allah akan berikan. Allah akan izinkan itu. Sekali lagi saya ulangi, seburuk-buruknya keburukan, kalau di dalamnya ada hikmah yang lebih besar dari keburukan itu, Allah akan izinkan keburukan itu terjadi. Apa yang lebih buruk daripada iblis? Tidak ada lagi. Kekafiran, syirik itu berawal dari iblis. Kenapa Allah izinkan? Karena betapapun si iblis ini buruknya sudah buruk tingkat puncak, di sini ada hikmah, dan hikmah ini lebih besar daripada keburukan tersebut. Makanya Allah izinkan keburukan ini terjadi secara kauni, walaupun Allah membencinya secara syar'i. Allah izinkan terjadi secara kehendak kauni, walaupun Allah membencinya secara kehendak syar'i. Ini bertentangan, nampaknya bertentangan, tapi tidak. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kajian akidah wasithiyah malam ini pada halaman 10, tepatnya pada poin yang ke-28. Pada poin yang ke-28. Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu, dan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu memasuki kebunmu, Masya Allahu la quwwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Masya Allah memiliki dua tafsir sesuai dengan fungsi ma. Ma, apa ma ini? Kalau ma kalau ma itu isim mausul, berarti artinya adalah allazi.
Masya Allah artinya ini semuanya kehendak Allah. Ini semuanya kehendak Allah. Tetapi kalau ma di sini diartikan syartiyah, Masya Allah artinya jika Allah berkehendak, inilah semuanya. Kebun ini semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua tafsir itu betul. Masya Allah, ini semuanya kehendak Allah. Atau Masya Allah artinya jika Allah berkehendak maka inilah semuanya. Jika Allah berkehendak maka inilah semuanya. Penafsiran pertama dengan menstatuskan ma sebagai isim mausul. Penafsiran yang kedua dengan menstatuskan ma sebagai isim syarat. Masya Allah, ini semua kehendaknya Allah. Ini isim mausul. Masya Allah, jika Allah berkehendak maka inilah semuanya kehendak Allah. Baik, Anda lihat dua tafsir itu tidak jauh beda maknanya, maka dua-duanya sama-sama betul. Ayat ini salah satu potongan dari kisah yang kedua dalam suratul Kahf. Anda tahu dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Ceritanya anak muda Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah ceritanya 2 orang bersaudara. Ini dalam buku ini. Yang ketiga adalah ceritanya Nabi Musa dan Khidir. Dan yang keempat adalah ceritanya Zulkarnain. Nah, keempat cerita ini berhubungan dengan 4 fitnah juga. Jadi 4 cerita ini hubungannya dengan 4 fitnah. Cerita anak muda Ashabul Kahfi adalah cerita tentang fitnah agama. Bagaimana anak-anak muda ini agamanya difitnah oleh penguasa. Tinggalkan agamamu, lepaskan imanmu. Inilah fitnah di dalam kisah anak muda Ashabul Kahfi. Adapun cerita tentang 2 orang bersaudara ini hubungannya dengan fitnah harta. Karena mereka berdua bersaudara sama-sama mendapat warisan dari kedua orang tua. Yang satu menghabiskan warisan itu fi sabilillah, dan yang satu lagi menggunakan warisan itu untuk membangun kekayaan perkebunan yang luar biasa. Nah, maka cerita 2 bersaudara ini tentang fitnah harta. Lalu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam itu tentang fitnah ilmu. Jadi ilmu itu bisa juga jadi fitnah. Jadi kalau ilmu itu fitnah bagi Nabi Musa, apalagi yang bukan Nabi Musa, lebih jadi fitnah lagi. Saat itu Nabi Musa pernah ditanya oleh sejumlah Bani Israel. Ternyata semua pertanyaan itu dijawab dengan tuntas oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya datang pertanyaan terakhir. Nabi Musa, jawabanmu hebat. Ada nggak orang lebih pintar dari kamu? Nabi Musa mengatakan, setahu saya sudah tidak ada lagi. Oh, ini Allah nggak suka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa Nabi Musa agar berguru kepada orang yang lebih rendah. Kau profesor belajar sama anak TK, itu kurang-kurang lebih seperti itu. Karena tawadu ini
susah didapat dalam ilmu yang tertulis. Karena tawadu ini lebih gampang ditemukan dengan ilmu nyata, bahwa Anda memang merendahkan diri. Baiklah, kisah Nabi Musa dan Khidir ini tentang fitnah ilmu. Lalu kisah Zulkarnain alaihi salam ini tentang fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Baiklah. Adapun fitnah pertama, fitnah anak-anak muda adalah fitnah agama. Bagaimana anak muda ini agama mereka difitnah. Apa solusinya? Solusinya dua. Pertama, bergaul dengan orang-orang saleh. Nomor dua, menjauhi masyarakat yang rusak. Nah, itulah dua solusi apabila agama Anda terfitnah. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh, dan nomor dua, jauhilah lingkungan-lingkungan yang rusak. Ini anak muda Ashabul Kahfi ini awalnya tidak saling mengenal, tapi karena sama-sama istiqamah, mereka berpikir untuk menghindari masyarakat. Saat menghindari masyarakat itulah mereka semua bertemu. Nah, mereka semua bertemu ini artinya berkawan, bergaul dengan orang-orang saleh. Selanjutnya mereka semua menjauhi masyarakat yang rusak. Jadi ini dua solusi di dalam fitnah fitnah agama. Kalau agama Anda sedang terfitnah, sedang diuji, ya sudah, solusinya dua ini. Lalu kemudian fitnah harta. Apa solusinya fitnah harta ini? Dia ayat ini. Ayat 39 surat Al-Kahfi. Jadi kalau harta ini Anda khawatir menjadi fitnah bagi Anda, maka ucapkanlah ayat 39 ini. Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semuanya murni kehendaknya Allah. Tidak ada kekuatanku untuk memiliki semua harta ini kecuali dengan Allah. Nah ini. Kalau Anda menggunakan dua hal ini, Masya Allah, ini semua kekayaan adalah kehendaknya Allah, bukan saya. La quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk memiliki kekayaan ini, kecuali dengan bantuannya Allah. Kalau ini Anda ucapkan dan Anda fahami sedalam-dalamnya, niscaya harta ini nggak akan menjadi fitnah. Kemudian nomor 3, fitnah ilmu. Fitnah ilmu itulah yang berkali-kali disampaikan Khidir kepada Nabi Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Ya, fitnah ilmu itu solusinya sabar. Kendalikan diri. Ya, dengan ilmu ini Anda bisa A, bisa B, bisa C. Artinya dengan ilmu ini Anda bisa menonjolkan diri setonjol-tonjolnya, tapi sabar, sabar dan sabar. Nah, kemudian yang terakhir, adapun fitnah kekuasaan, solusinya seperti dikatakan oleh Nabi Zulkarnain, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa, ayat 98. Hadza rahmatun min rabbi. Kekuasaan ini murni rahmatnya Allah kepada saya. Baik. Jadi inilah 4 fitnah dalam surat Al-Kahfi. Berikut solusi-solusinya. Ya, kita kembali kepada ayat 39. Ayat 39 surat Al-Kahfi ini adalah ucapan dari saudara yang saleh kepada saudaranya yang sudah mabuk kepayang dengan kekayaan. Kepada saudaranya yang sudah terfitnah dengan kekayaan itu. Jamaah sekalian, Anda boleh kaya, tapi bahwa kekayaan ini menjadi fitnah bagi Anda, itu yang nggak boleh. Nabi Sulaiman itu kaya raya, tapi kekayaan ini tidak menjadi fitnah bagi beliau. Jadi harta itu tercela kalau dia telah menjadi fitnah.
Anak-anak kita pun tercela kalau dia menjadi fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak-anak kalian dan harta kalian adalah fitnah bagi kalian. Baik, jadi seandainya ayat 39 surat Al-Kahfi ini kokoh di dalam hati Anda, kekayaan dan aset sebanyak apapun tidak akan menjadi fitnah. Setiap kali Anda melihat kekayaan, nasihati hati Anda, katakan kepada hati Anda, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semuanya kehendaknya Allah, dan kalau tidak, saya tidak ada kekuatan apa-apa untuk dapatkan kekayaan ini kecuali dengan bantuannya Allah. Nanti misalnya Anda naik kendaraan mewah Anda, Masya Allah, la quwata illa billah. Anda masuk rumah mewah Anda, Masya Allah, la quwata illa billah. Karena hati ini harus selalu dinasihati. Tidak sering hati ini dinasihati, maka hati ini akan disesatkan oleh nafsu. Maka nasihat terbaik untuk hati agar tidak hanyut dalam fitnah harta, katakan kepada hati itu sesering mungkin, Masya Allah, wahai hati, semua kekayaan ini adalah kehendaknya Allah. La quwata illa billah, wahai hati, tidak ada kekuatan mendapatkan kekayaan ini kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah penjelasan ayat 39 ini. Lalu inti pembahasan pada ayat ini di mana? Inti pembahasan dalam ayat ini adalah Masya Allah. Ya, ini semuanya dengan kehendak Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Kehendaknya Allah itu dinamakan dengan masyiah. Nanti akan datang lagi kehendak yang kedua dinamakan dengan iradah. Biasanya masyiah adalah kehendak-kehendak Allah sehubungan dengan peristiwa-peristiwa. Kehendak-kehendak Allah terkait dengan peristiwa-peristiwa, terkait dengan takdir-takdir, itu dinamakan dengan masyiah. Hujan datang, itu peristiwa, itu masyiah. Kemarau datang, itu peristiwa, itu masyiahnya Allah. Lahirlah anak, itu satu peristiwa, itu dinamakan masyiah. Tetapi si fulan wafat, itu peristiwa juga, itu namanya masyiah. Jadi masyiah adalah kehendak Allah yang bersifat peristiwa-peristiwa. Nah, Anda lihat dalam ayat ini, masyiah pada ayat 39 ini adalah bahwa yang satu punya kekayaan, dalam hal ini aset perkebunan, terus menerus berkembang, terus menerus menghasilkan luar biasa. Jadi nikmat Allah tersebut ini adalah satu peristiwa, maka itu dinamakan dengan masyiah. Jadi kayanya Anda dinamakan dengan masyiah Allah, miskinnya si fulan dinamakan dengan masyiahnya Allah. Semua kenyataan-kenyataan, semua peristiwa-peristiwa itu dinamakan dengan masyiahnya Allah. Masyiah artinya adalah kehendak. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai masyiah, kehendaknya Allah yang bersifat kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa. Nah, insya Allah akan lebih rinci lagi nanti kita pada ayat berikutnya. Wa qawluhu, Imam Ibnu Taimiyah berkata, dan Allah berfirman, walau sya'allahu maqtatalu, dan kalau Allah sya'a berkehendak, ini berarti masyiah, maqtatalu, niscaya mereka tidaklah berbunuh-bunuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah orang beriman dan orang kafir, karena pangkal ayat berbunyi faminhum man amana wa minhum man kafar.
Walau sya'allahu maqtatal. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Sekiranya Allah berkehendak, niscaya mereka tidaklah berbunuh-bunuhan. Mereka yang dimaksud adalah mukmin dan kafir. Di dunia ini semua pembunuhan pasti disebabkan karena kafir atau sifat kekufuran. Jadi kalau ada seorang mukmin yang membunuh karena dalam dirinya ada sifat kekufuran, waliyadzubillah. Walau sya'allahu maqtatalu, dan seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka ini tidaklah berbunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan saja apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berbuat dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ayat ini satu lagi ada ayat yang lebih tegas. Fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang Dia kehendaki. Nah, ini ayat ini ucapannya Allah, bukan ucapan Anda. Jadi jangan salah ucap. Apa ucapan Allah? Ya fa'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Anda jangan sampai bilang, pokoknya apa yang saya mau saya lakukan. Itu jangan salah tuh. Itu ucapannya Allah. Anda berlebihan kalau mengucapkan itu. Karena sebagian orang yang belum ngaji ceroboh dalam bicara, mereka mengatakan pokoknya apa yang saya mau saya lakukan. Tidak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Anda tahu bahwa ucapan seperti itu adalah ucapan Allah. Misalnya di sini pada ayat yang ke-253 di surat Al-Baqarah, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Hanya Allah yang berbuat apa yang Dia kehendaki. Lalu tadi dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini Anda lihat, walau sya'allahu ini adalah masyiah, kehendak Allah. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kenyataan. Ada mukmin, ada beriman. Ini kenyataan. Bahwa keimanan orang yang beriman, kafirnya orang kafir sebagai satu kenyataan, ini adalah sebuah masyiahnya Allah. Ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ujung ayat Allah mengatakan yaf'alu ma yurid. Yurid itu kehendak. Kalau masdar atau infinitifnya adalah iradah. Iradah. Kalau begitu ada dua kehendaknya Allah. Kadang-kadang kehendaknya Allah itu diungkapkan atau dibahasakan dengan masyiah. Kadang-kadang kehendaknya Allah itu dibahasakan dengan iradah. Baik, kita ambil satu ayat lagi atau dua ayat lagi biar lebih jelas. Berikutnya adalah surat Al-Maidah. Allah berfirman, uhillan lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagi kalian semua. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan disebutkan kepada kalian. Yang akan disebutkan pada ayat ketiga. Ya, ini ayat pertama. Semua binatang ternak kalian halal kecuali. Kecualinya di mana? Ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma dhubiha lan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Jadi kalau Anda bertanya, hewan ternak dihalalkan bagian kecuali yang disebutkan. Apa yang disebutkan itu? Jawabannya ayat ketiga, yaitu al-maitah, bangkai, kemudian khinzir, babi, dan selanjutnya. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang berihram. Di antara binatang yang haram bagi kalian adalah tangkapan-tangkapan berburu. Itu haram kalau kalian sedang ihram. Kalau kalian sedang ihram.
Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum ma yurid, apapun yang Dia kehendaki. Coba lihat ujung ayat, yurid, Allah berkehendak. Sama dengan ayat tadi, kita mundur satu ayat, yurid juga. Tadi walakinnallaha yaf'alu ma yurid, sekarang innallaha yahkumu ma yurid. Jadi iradah. Kesimpulannya begini. Ayat pertama dalam surat Al-Maidah ini mengenai satu kehendak Allah yang bersifat perintah dan larangan. Kehendak Allah bersifat perintah dan larangan, ini dinamakan iradah syar'iyah. Dalam ayat ini misalnya Allah tetapkan hukum, binatang ini, binatang ternak kalian semuanya halal. Yang diharamkan adalah babi, bangkai, dan lain-lain. Ini semuanya syar'i, ini semuanya hukum. Nah, kehendak Allah terkait dengan hukum-hukum syariat itu dinamakan dengan iradah syar'iyah. Baik. Kalau tadi ada iradah Allah hubungannya dengan kenyataan. Jadi tidak ada nilai syar'inya, hanya ada kenyataan saja. Ada yang lahir, ada yang hidup, ini kenyataan. Ada hujan, ada kemarau, ini kenyataan. Kenyataan ini kehendaknya Allah. Nah, kalau kehendaknya Allah itu berhubungan dengan kenyataan, itu dinamakan dengan kehendak, dinamakan kehendak kauniyah atau dinamakan dengan masyiah. Ya, jadi kehendak Allah terkait dengan kenyataan-kenyataan dinamakan iradah kauniyah atau masyiah. Namanya dua, iradah kauniyah atau masyiah. Tapi kehendak Allah terhubung dengan hukum-hukum syariat, perintah dan larangan. Allah perintahkan salat, oh itu kehendaknya Allah. Kehendak syar'i namanya. Allah larang riba, oh itu kehendaknya Allah, namanya kehendak syar'i. Baik, jadi ada kehendak kauni, dinamakan juga dengan masyiah. Ada kehendak syar'i. Nah, kalau kehendak syar'i ini tidak dinamakan masyiah. Ya, walaupun seperti Imam As-Suddi mengatakan masyiah syar'iyah, tapi mayoritas ulama tidak menyebutkan masyiah untuk kehendak yang syar'i. Khusus kehendak syar'i, nama populernya adalah iradah syar'iyah. Adapun kehendak-kehendak Allah berupa kenyataan-kenyataan, namanya dua, dinamakan masyiah, dinamakan juga dengan baik. Kenapa perlu membagi? Nah, di sini tolong Anda perhatikan baik-baik. Adanya kehendak kauni dan kehendak syar'i ini bukan ucapannya Ibnu Taimiyah. Jadi jangan sampai tetangga sebelah bilang iradah kauniyah, iradah syariah itu mazhab Ibnu Taimiyah. Oh, tidak. Iradah kauniyah itu Allah sendiri yang menyebutkan pada ayat 253 dalam surat Al-Baqarah. Iradah syariah itu Allah sendiri yang menyebutkan pada ayat pertama surat Al-Maidah. Jadi adanya iradah kauniyah, kemudian iradah syariah, lalu iradah kauniyah ini dinamakan dengan masyiah. Itu semuanya ayat yang menyebutkan itu. Betul, penamaan iradah syariah itu Ibnu Taimiyah. Tapi bahwa iradah itu hubungannya dengan syariat, itu jelas. Jadi tidak bisa digugat. Iradah syariah ini istilah bid'ah, bukan istilah bid'ah. Karena iradah Allah tersebut memang hubungannya dengan syariat. Kalau bukan iradah syariah, apa namanya? Allah berkehendak salat, puasa, zakat. Puasa, salat, zakat ini kan syariat. Kehendak Allah atas syariat.
Kalau bukan kehendak syariah apa namanya? Kalau bukan iradah syariah apa namanya? Anda nggak punya istilah kecuali memang hanya itu. Baik. Kenyataan-kenyataan ini dinamakan dengan kauniyah. Kauniyah atau alam gitu ya, kenyataan alam. Nah, kehendak-kehendaknya Allah yang bersifat kenyataan ini kalau bukan iradah kauniyah apa namanya? Nah, jadi pasalnya kawan-kawan kita ini sibuk sekali dengan istilah yang mereka nggak kenal, padahal yang penting adalah definisinya. Yang penting adalah definisinya. Misalnya ketika saya mengatakan iradah syariah, sebelum Anda menuduh macam-macam, Anda coba cari tahu definisinya apa. Kalau definisinya kebenaran, terima saja istilah itu. Maksud saya begini, ketika misalnya kita mengatakan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, kan kawan-kawan kita tersebut tidak bisa terima. Mereka tidak bisa terima. Nah, masalahnya adalah coba kalian dengarkan dulu definisinya tauhid uluhiyah. Kalau definisinya benar, lantas dengan alasan apa Anda menyalahkan? Anda menyalahkan istilahnya, padahal definisinya benar. Itu kan mukabarah namanya. Itu namanya besar kepala, mohon maaf. Anda nggak mau terima istilahnya, tapi definisinya Anda mau. Tauhid rububiyah misalnya, mereka nggak mau istilahnya, tapi definisinya mereka mau. Nah, itu kan mukabarah juga. Nah, begitu juga dengan dua iradah ini. Iradah kauniyah, iradah syariah. Dua iradah ini dalam Al-Quran, tetapi tambahan syariah dan kauniyah itu memang ijtihadnya para ulama. Iradah, ya, syariah itu tambahan dari ijtihadnya ulama. Masalahnya sebelum Anda nggak nyaman dengan istilah ini, satu langkah harus Anda lakukan. Apa definisinya? Ketika kehendak Allah itu hubungannya dengan syariat, dinamakan iradah syariah. Di mana salahnya? Ketika iradahnya Allah, kehendaknya Allah hubungannya dengan kenyataan, diistilahkan dengan iradah kauniyah. Di mana salahnya? Baik jamaah sekalian. Pembahasan ini sebetulnya pembahasan yang cukup tajam ya. Coba saya tumpulin saja sedikit biar kita paham. Pertama, lawan main kita di sini adalah kelompok Mu'tazilah, satu lagi adalah kelompok Asy'ariyah. Mu'tazilah udah minggirlah, mereka nggak perlu ada. Ini kawan-kawan Asy'ariyah ini. Orang-orang Asy'ariyah beranggapan iradahnya Allah itu qadimah, tidak hadisah. Baik, ini butuh tafsir juga. Yang dinamakan qadimah atau qadim, sesuatu yang tidak datang dari awal. Baik, Anda ini ada dari tidak ada. Allah itu ada tanpa tidak ada. Adanya Allah tanpa tidak ada ini dinamakan qadim. Adanya ada dari tidak ada dinamakan dengan hadis. Artinya Anda berawal, hadis namanya. Yang tidak berawal itu qadim namanya. Ini istilah. Baik. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa kehendaknya Allah itu qadim. Kehendaknya Allah itu qadim. Misalnya ada kecelakaan, ada gempa bumi, ada tsunami, ada semua peristiwa-peristiwa ini kehendaknya Allah secara qadim dahulu. Sehingga Allah tidak punya kehendak yang baru. Baik. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kehendaknya Allah secara umum adalah kehendak yang qadim. Tapi kehendaknya Allah terhubung dengan peristiwa dan kenyataan ini dinamakan kehendak yang hadis. Baik. Misalnya nanti datang hujan, kehendak Allah bukan?
itu kehendak Allah malam ini atau memang itu kehendak Allah dari dulu? Orang-orang Asy'ariyah mengatakan kehendak Allah itu cuma satu. Allah berkehendak zaman dulu. Allah berkehendak dengan satu kehendak dulu. Sehingga kalaupun nanti hujan ini datang, itu kehendak Allah dulu tuh, di sifat qadimnya. Artinya turunnya hujan nanti malam, itu bukan kehendaknya Allah malam itu kehendaknya Allah dalam sifat qadimnya. Nah, itulah paham mereka. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kehendaknya Allah itu memang sifat Allah yang qadim. Tidak berawal itu. Allah tidak berawal, kehendaknya Allah pun tidak berawal. Oke. Adapun peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan ini adalah kehendaknya Allah terkait dengan peristiwa. Nah, ini dinamakan kehendak Allah yang hadis. Nah, disinilah silang sengketa antara ahli sunnah dengan Asy'ariyah. Mereka mengatakan kehendak Allah itu dulu di dalam sifat qadimnya. Maka kejadian hari ini, kejadian besok, dan ini bukan kehendak Allah hari ini, kehendak yang dulu. Bukan kehendak Allah hari ini. Sehingga Allah hanya satu kali berkehendak, yaitu dulu. Dan tidak, kehendak Allah itu tidak berulang-ulang. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kehendaknya Allah itu berulang-ulang sesuai dengan berulang-ulangnya peristiwa. Baik. Di antara contoh adalah wala ini ayat 253, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Sudah? Perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini kehendaknya Allah berhubungan dengan perbuatannya Allah. Sudah? Baik. Turunnya hujan perbuatan Allah bukan? Berarti di situ kehendaknya Allah. Terjadinya banjir kehendaknya Allah bukan? Baik, di situ ada kehendaknya Allah. Lahirnya bayi perbuatan Allah bukan? Di situ ada kehendak Allah. Jadi di mana ada perbuatan Allah, di situ ada kehendak Allah. Sehingga Ahlussunnah mengatakan kehendak itu memang sifat Allah yang qadim. Tapi kehendak Allah dalam hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Allah itu bukan kehendak yang qadim, tetapi kehendak yang hadis. Nah, kalau mereka tidak terima, walaupun apa yang diperbuat Allah, tapi mereka akan bingung juga. Karena mestinya mereka mengatakan perbuatannya Allah ini juga qadim. Dan faktanya perbuatan Allah itu tidak semuanya qadim. Enggak semuanya berulang-ulang. Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan sebelumnya malaikat, Allah ciptakan pula jin. Itu berapa kali Allah berbuat? Ada 3. 3 kali Allah menciptakan, artinya ada 3 kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan seperti itu. Jadi kehendak Allah mengikuti perbuatannya Allah. Nah, kalau kawan-kawan tidak, kehendaknya Allah itu adalah qadim satu kali dan tidak lagi berulang-ulang. Jadi apapun kejadian itu bukan kehendak yang baru, itu kehendak yang dulu. Baik. Ini tidak mengumumkasi di luar, jadi tidak terlalu penting juga, cuman perlu paham. Karena siapa tahu sampai kepada Anda ini ya. Jadi Allah memiliki sifat kehendak sebagai sifatnya Allah qadim. Tapi kehendak hubungannya dengan perbuatan Allah adalah hadis. Apa tadi hadis? Ya hadis itu berawal. Kalau qadim itu tidak berawal. Baik. Kemudian pembahasan ini menjadi penting. Nah, nomor 2 ini yang perlu Anda dengar baik-baik. Apakah setiap Allah kehendak berarti Allah cinta? Misalnya ketika Allah berkehendak sesuatu, apakah Allah berarti mencintainya? Allah berkehendak, apakah Allah ridha dan cinta? Ataukah antara kehendak dengan cinta Allah itu masih ada batas? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, disinilah urgensi membagi iradah itu kepada syar'i dan kauni. Semua iradah Allah yang syar'i
itu berarti cintanya Allah. Iradah syar'i misalnya salat, misalnya puasa, misalnya berzikir. Ini semuanya iradah-iradah Allah yang syar'i. Semua iradah Allah yang syar'i berarti Allah cinta. Berarti Allah ridha. Nah, jadi yang hubungannya dengan cintanya Allah dan bencinya Allah adalah iradah yang syar'i. Misalnya makan riba, Allah larang, berarti Allah benci. Jadi dengan demikian iradah Allah yang hubungannya dengan cinta dan benci adalah iradah yang syar'i. Adapun iradah yang kauni, kita ajan dulu insyaallah taala dilanjut. Baik. Jadi kehendak syar'i adalah kehendak Allah berupa perintah dan larangan. Dan kehendak yang syar'i ini tidak terpisahkan dari cinta dan bencinya Allah. Baik. Adapun kehendak Allah yang kauni, iradah kauniyah, misalnya hujan turun, misalnya terjadi kemarau. Inilah semua kenyataan, semua peristiwa. Ini semuanya iradah kauniyah atau kehendak kauni. Nah, kehendak kauni ini jamaah sekalian, ini tidak berhubungan dengan cinta dan bencinya Allah Azza wa Jalla. Semua iradah Allah yang bersifat kauniyah itu tidak menunjukkan, itu tidak berarti Allah cinta atau berarti Allah benci. Hujan turun itu iradah kauniyah. Apakah ini cinta dan bencinya Allah? Bukan. Jadi bedakan antara dua iradah ini. Kehendak Allah yang berarti cinta dan bencinya Allah, ini adalah kehendak yang syar'i. Tapi kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya kenyataan-kenyataan hidup, ini kehendak yang tidak berarti cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Miskinnya seseorang itu iradah syar'i atau iradah kauni? Kauni, oke. Kalau miskinnya seseorang itu iradah kauniyah, Anda nggak boleh melabeli cinta dan benci. Si fulan miskin, itu berarti Allah benci. Salah Anda. Kenapa? Miskinnya saya adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah Allah itu tidak berarti cinta dan benci. Oh, si fulan sakit, sakitnya pun aneh. Itu iradah syar'i atau iradah kauni? Itu iradah kauni. Sebagai iradah kauni, maka ini bukan cinta dan bukan bencinya Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salah pasang juga gitu kan. Begitu kita lihat orang hidupnya melarat, kita bilang, oh ini orang itu dibenci oleh Allah. Anda salah. Kenapa? Karena cinta dan bencinya Allah itu tidak berhubungan dengan iradah kauniyah. Hanya berhubungan dengan iradah syariah. Sehingga kalau ada misalnya seseorang yang anggaplah hidupnya melarat, tapi ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, tilawahnya luar biasa, Anda tetap mengatakan bahwa orang ini insya Allah dicintai Allah berdasarkan iradah syar'i. Tapi bahwa miskinnya dia, yaitu iradah kauni, kemudian Anda identikkan benci dan cintanya Allah, itu sangat salah sekali. Baik. Jadi muncul satu pertanyaannya. Kenapa pembagian iradah ini penting? Allah benci dengan iblis bukan? Allah benci dengan setan bukan? Kenapa Allah ciptakan yang ia benci? Kenapa Allah ciptakan yang ia benci? Baik. Bencinya Allah kepada setan ini
itu hubungannya dengan syar'i. Tetapi bahwa penciptaan setan itu sendiri adalah irada kauniyah. Sudah? Penciptaan setan ini adalah irada kauniyah. Baik, Allah menginginkan setan, menghendaki setan diciptakan, tapi dengan kehendak yang kauni. Jadi Anda jangan mengatakan kalau Allah tidak cinta, kenapa Allah ciptakan? Allah benci dengan iblis, kenapa Allah ciptakan? Nah, disinilah kekeliruan itu. Bahwa si iblis ini diciptakan oleh Allah dengan kehendak kauni. Kalau kehendak kauni, ini tidak ada hubungannya dengan cinta, tidak ada hubungannya dengan benci. Nah, kalau Allah benci dengan si iblis ini bukan dalam hal penciptaannya, tapi dalam hal dia melanggar. Bukan penciptaannya itu. Bisa difahami tidak? Baik. Zina, terjadilah pembunuhan. Itu kehendak Allah bukan? Zina dan pembunuhan sebagai satu kejadian, ini adalah kehendak kauni. Kejadiannya adalah kehendak kauni. Bahwa kejadian ini melanggar aturan Allah, ini adalah kehendak syar'i. Bencinya Allah dalam pembunuhan adalah pembunuhannya, bukan kejadiannya. Kalau kejadiannya sendiri adalah irada kauniyahnya Allah, tapi bahwa kejadian ini sifatnya pembunuhan, di situ Allah benci. Jadi makanya orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan, bagaimana mungkin Allah ciptakan sesuatu yang Allah nggak suka? Ini kok nggak masuk akal? Allah ciptakan iblis padahal Allah nggak suka. Nah, Allah ciptakan, Allah kehendaki zina terjadi, padahal Allah nggak suka. Nah, ini pertanyaan mereka. Maka disinilah kita sampaikan iradahnya Allah itu ada dua. Terciptanya iblis itu adalah kehendaknya Allah secara kauni. Jadi kehendak kauni ini Anda katakan Allah benci? Enggak. Dalam hal penciptaan ini irada kauniyah, dan di sini tidak ada bencinya Allah. Nah, bencinya Allah itu adalah pelanggaran-pelanggaran si iblis ini, bukan penciptaannya pelanggarannya. Nah, masalahnya adalah Allah tahu dia akan melanggar. Di situ ada kebencian syar'i. Kenapa Allah ciptakan dengan kehendak kauninya? Jamaah sekalian, semua kehendak kauni itu adalah hikmahnya Allah. Maka seburuk-buruknya keburukan, kalau hikmahnya lebih besar, Allah akan berikan. Allah akan izinkan itu. Sekali lagi saya ulangi, seburuk-buruknya keburukan, kalau di dalamnya ada hikmah yang lebih besar dari keburukan itu, Allah akan izinkan keburukan itu terjadi. Apa yang lebih buruk daripada iblis? Tidak ada lagi. Kekafiran, syirik itu berawal dari iblis. Kenapa Allah izinkan? Karena betapapun si iblis ini buruknya sudah buruk tingkat puncak, di sini ada hikmah, dan hikmah ini lebih besar daripada keburukan tersebut. Makanya Allah izinkan keburukan ini terjadi secara kauni, walaupun Allah membencinya secara syar'i. Allah izinkan terjadi secara kehendak kauni, walaupun Allah membencinya secara kehendak syar'i. Ini bertentangan, nampaknya bertentangan, tapi tidak. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, dua iradah ini adalah pembagian irada dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, irada kauniyah dan irada syariah. Di antara kesesatan yang terjadi karena tidak membagi dua iradah ini datang dari sebagian tasawuf ekstrim. Tasawuf ekstrim itu kadang-kadang mereka sangat dingin dengan kemungkaran karena mengatakan ini kehendaknya Allah.
Saya ulangi, ini ada satu komplek perzinahan. Nah, orang-orang tasawuf yang ekstrim biasanya tidak akan melakukan nahi mungkar. Kenapa? Karena mereka mengatakan, oh ini kehendaknya Allah terjadi, untuk apa dilarang? Mereka melihatnya dari sudut pandang kehendak yang kauni. Sementara kalau mereka melihatnya dengan sudut pandang kehendak yang syar'i, mestinya mereka melakukan nahi mungkar. Nah, ketika Anda akan bersikap, sikap Anda mengacu kepada kehendak kauni atau kepada kehendak yang syar'i? Betul. Karena tanggung jawab kita adalah syar'i. Bahwa ini kehendak kauninya Allah, itu urusan Allah. Tapi bahwa kehendak kauninya Allah ini, yaitu zina, ini bertentangan atau melanggar kehendak syar'inya Allah, di sini saya harus mengambil sikap. Sikap yang syar'i saya sesuai dengan kehendaknya Allah yang syar'i. Nah, jadi kalau kawan-kawan sebelah tadi, mereka biasanya tidak melarang kemungkaran. Mereka biasanya dingin-dingin saja terhadap kesyirikan. Mereka mengatakan ini kehendaknya Allah. Untuk apa dilawan, untuk apa dimusnahkan? Kita mengatakan ini memang kehendak Allah secara kauni, tetapi di dalamnya ada pelanggaran terhadap kehendak Allah yang syar'i. Kehendak kauninya adalah urusan Allah dan kehendak syar'inya adalah tanggung jawab kita. Adalah tanggung jawab kita. Kesesatan berikutnya, orang-orang kafir zaman dahulu seringkali mereka membungkus kejahatan mereka dengan kehendak Allah. Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kalau Allah berkehendak, niscaya kami enggak melakukan syirik. Jadi, syiriknya kami ini kehendaknya Allah. Kalau syiriknya kami kehendaknya Allah, berarti syiriknya kami ini adalah kebenaran. Sudah? Jalan logikanya seperti itu. Syiriknya kami ini kehendak Allah bukan? Iya. Kalau ini kehendaknya Allah, berarti ini adalah kebenaran. Nah, kalian tidak membagi kehendak Allah. Syirik sebagai satu kejadian, itu kehendak kauni. Tapi bahwa ini kejadian yang melanggar, ini adalah kehendak syar'i. Kehendak syar'i Allah dalam hal ini adalah benci. Allah benci. Karena ini larangannya Allah. Ya, coba lihat jamaah sekalian. Mereka hanya melihat permukaan kejadian dan mereka tidak melihat sifat dari kejadian. Makanya membagi dua iradah ini sangat penting dan sangat menyelamatkan. Bahkan sebagian orang melakukan kejahatan pun membela diri dengan takdir. Kamu jadi pelacur, ya ini sudah kehendak Allah buat saya, mau diapain? Betul. Sebagai satu kejadian itu kehendak kauni. Tapi kejadian ini sifatnya haram, ini kehendak syar'i. Ini kehendak syar'i yang Allah cinta atau benci? Benci. Nah, tugas kamu melihat ini sebagai kehendak syar'i yang menyimpang. Jadi jangan lagi menutupi kesalahan dengan kehendak yang kauni. Kehendak kauni urusannya Allah. Kehendak yang syar'i itu urusan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebanikan kecuali kemampuan. Kemampuan kalian secara syar'i. Nah, jadi itulah tadi beberapa kekeliruan, bahkan kesesatan karena tidak memahami perbedaan antara kehendak yang kauni dan kehendak yang dengan kehendak yang syar'i. Cuman saya ulangi sekali lagi, banyak seperti iblis Allah benci. Allah benci secara syar'i, ya, tapi Allah kehendaki secara kauni. Kenapa Allah kehendaki secara syar'i kauni padahal secara syar'i Allah benci? Karena secara kauni ada hikmah yang sangat besar. Dan di antara namanya Allah bahwa Allah Al-Hakim Maha
maha hikmah. Makanya Anda lihat Nabi Khidir dengan Nabi Musa ketika mereka naik kapal, itu dibolongi oleh Nabi Khidir. Keburukan kan? Kenapa keburukan ini terjadi? Karena hikmahnya lebih besar. Semua orang yang akal dan bercerdas akan melakukan satu keburukan dengan hikmah yang sangat besar. Contoh, ini jamu pahit, bau, buruk nggak tuh? Dari aromanya buruk, dari rasanya buruk. Tapi hikmahnya Anda sembuh. Apa yang Anda lakukan? Kita akan ambil keburukan ini karena hikmahnya lebih besar. Subhanallah, dan tidak dinamakan seseorang cerdas kalau dia mengabaikan keburukan padahal di dalamnya ada kebaikan yang besar. Itu bukan orang cerdas. Ada penyakit berbahaya dan kalian harus diimunisasi. Begitulah pemerintah. Imunisasi disusuk, sakit enggak? Sakit. Tapi justru Anda sendiri yang minta tolong ditusuk. Anda minta keburukan itu karena di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar. Nah, saya cuma menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas sekalipun akan melakukan satu keburukan kalau di dalamnya ada kebaikan yang lebih besar. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, kenapa iradah kauniyah Allah ciptakan iblis? Padahal secara syar'i Allah benci dengan iblis itu. Jawabannya karena dalam iradahnya kauniyah Allah ada hikmah. Ada hikmah yang sangat besar meskipun Allah membencinya. Masalahnya hikmah ini hubungannya dengan iradah kauniyah, jadi kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah yang syar'i saja. Allah perintah, Allah larang, itu kita tahu tuh. Tapi apa hikmah kita sering tidak tahu. Tapi Anda tahu atau Anda nggak tahu, hikmah itu ada. Dan ini diantara indahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perbuatan Allah, tidak ada keputusan Allah tanpa hikmah. Tidak ada sama sekali. Apapun perbuatannya Allah, apapun keputusannya Allah, bisa ada hikmah. Nomor dua, tidak pernah hikmah Allah itu kecil. Hikmah Allah itu selalu lebih besar daripada keburukan yang terjadi. Makanya Allah biarkan keburukan ini terjadi karena Allah tahu di balik itu ada hikmah yang lebih besar. Bahkan kadang-kadang jamaah sekalian, datanglah musibah, kita pun menangis, tiba-tiba datanglah hikmah, kita pun tersenyum hingga kita lupa dengan musibah itu. Ini kenyataan sering kita alami dalam hidup. Bahwa datang satu musibah, kita pun menangis, tapi sebulan, 2 bulan Allah datangkan hikmah. Besar sekali hikmah ini. Anda bahagia dengan hikmah sampai akhirnya Anda lupa dengan musibah itu. Bukan lupa berarti lupa, tapi nggak terasa lagi musibah itu sama sekali. Kemarin begitu ingat musibah Anda nangis, ingat musibah nangis. Sekarang rasanya musibah itu benar-benar terhilangkan begitu saatnya hikmah ini datang. Nah, jadi ternyata jamaah sekalian, melakukan keburukan untuk hikmah yang sangat besar, jangan karena Allah yang maha bijaksana. Kita yang dangkal berbijaksana juga seperti itu. Makanya kejahatan-kejahatan Allah izinkan secara kauni, meskipun Allah benci secara syar'i. Kenapa Allah izinkan secara kauni? Padahal Allah benci secara syar'i. Di sini ada kebaikan yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.